Selamat pagi, Selamat siang, selamat sore. selamat malam. Halo, perkenalkan saya Disa Putri Mayangsari, NIM 150179092 sebagai Bendahara Umum HMSITB 2020-2021. Dan perkenalkan, saya Amalia Sheila Pradina, 1501735 sebagai Sekretaris Umum HMS ITB 2020-2021. Pertama-tama, akan diadakan sosialisasi oleh Bendahara Umum HMS ITB 2020-2021, yaitu dari Mayang. Perkenalkan kembali, aku Mayang, NIM 17092 sebagai Bendahara Umum HMSITB 2020-2021. Jadi yang pertama, ada umum. Jadi HMSITB adalah sebuah himpunan yang memiliki badan pelengkap organisasi. Nah, di badan pelengkap organisasi ini perlu adanya supporting system. Nah, salah satu supporting system yang diperlukan adalah bendahara yang akan mengurus di bidang keuangan. Jadi bendahara umum akan bertanggung jawab untuk mengelola keuangan HMSITB dan membuat kebijakan tertentu di bidang keuangan. Dan bendahara umum juga bertanggung jawab kepada sekretaris jenderal. Selanjutnya ada alur berpikir. Nah, alur berpikir ini mulai lalu turun menjadi arahan dan tugas. Jadi di sini mulainya didefinisikan sebagai ketika Ketua Umum HMS ITB sudah terpilih dan sudah memilih Bendahara Umum HMS ITB untuk kepengurusan 2021. Dan Ketua Umum juga sudah memberikan arahan untuk Bendahara Umum. Selanjutnya di arahan dan tugas. Arahan ini merupakan petunjuk untuk melaksanakan kegiatan yang diberikan oleh Ketua Umum HMSITB 2020-2021. Tugas adalah suatu pekerjaan yang harus dikerjakan dan direalisasikan. Nah, arahan dan tugas ini disebutkan karena memang keduanya memiliki kesamaan gitu, jadi isinya ada yang berkaitan. Nah, selanjutnya turun ke perumusan hierarki keuangan dan perumusan fungsi kerja. Keduanya akan turun menjadi hierarki keuangan dan fungsi kerja. Yang pertama ada fungsi kerja. Fungsi kerja adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai bentuk realisasi dari arahan dan tujuan. Nah, dari fungsi kerja ini di perumusannya ada hasil dari kuesioner. Hasil kuesioner ini adalah jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan perancangan fungsi kerja. Nah, selanjutnya adalah hierarki keuangan. Hierarki keuangan ini adalah bentuk koordinasi atau hubungan antara bendahara departemen, BPA, tim senator, ataupun badan semi otonom terhadap bendahara umum HMSITB 2020-2021. Dari fungsi kerja dan hierarki keuangan akan turun menjadi perumusan SOP. SOP di sini didefinisikan sebagai prosedur untuk melaksanakan fungsi kerja dan hierarki keuangan agar terlaksana dengan baik. Nah, setelah perumusan SOP dan dibentuk SOP akan alur berpikir ini selesai. Selesai didefinisikan ketika perancangan fungsi kerja, hierarki, SOP telah selesai. Selanjutnya adalah fungsi kerja. Fungsi kerja yang pertama adalah untuk menyusun rencana anggaran biaya secara terpusat. Fungsi ini menjawab arahan nomor 1 dan tugas nomor 2. Rencana anggaran biaya ini terdiri atas rencana anggaran biaya dari setiap departemen, BPA, tim senator, dan mengetahui RAB dari BSO. Selanjutnya adalah fungsi kerja yang kedua, yaitu menerima laporan keuangan dari setiap badan pengurus yang menggunakan dana dari bendahara umum untuk diarsipkan. Fungsi ini menjawab tugas nomor 3 dan tugas nomor 4. Tugas nomor 3 yaitu mengatur dan mengarsipkan cash flow selama kepengurusan. Sedangkan tugas nomor 4 yaitu menerima laporan keuangan dari setiap bagian badan pengurus yang menggunakan dana dari bendahara umum. Selanjutnya adalah fungsi nomor 3, yaitu melakukan transparansi laporan keuangan HMSITB secara menyeluruh selama kepengurusan HMSITB 2020-2021 di setiap bulannya. Fungsi yang ketiga ini menjawab arahan nomor 3. Arahan nomor 3 yaitu melakukan transparansi laporan keuangan HMSITB secara menyeluruh. Oh, dan fungsi nomor 3 ini transparansi laporan keuangan akan dilakukan di setiap bulannya dan akan dipublikasikan melalui secara online melalui Line.
Selanjutnya adalah fungsi keempat. Fungsi keempat menjawab arahan nomor 2. Fungsi keempat yaitu melakukan penarikan iuran anggota di setiap semester. Fungsi ini menjawab arahan nomor 2. Arahan nomor 2 yaitu membantu pemenuhan kebutuhan pendanaan program kerja HMS-ITB selama kepengurusan. Iuran anggota ini nominalnya ditentukan berdasarkan hasil kuesioner yang waktu itu pernah di-share, udah pernah dikasih ke tiap kelas. Nah, hasil kuesionernya mayoritas dari anggota HMS-ITB memenuhi untuk membayar uang kas sebesar Rp20.000. Selanjutnya adalah fungsi nomor 5. Fungsi nomor 5 yaitu melakukan koordinasi dengan Departemen Kewirausahaan terkait pemenuhan kebutuhan dana HMS-ITB. Fungsi ini juga menjawab arahan nomor 2, yaitu membantu pemenuhan kebutuhan pendanaan program kerja HMS-ITB selama kepengurusan. Selanjutnya adalah hierarki keuangan. Hierarki keuangan tadi merupakan bentuk hubungan antar bendahara dari setiap departemen, BPA, tim senator, dan badan semi otonom kepada bendahara umum. Di sini yang pertama adalah Departemen Kewirausahaan. Bendahara umum akan melakukan koordinasi dengan Departemen Kewirausahaan untuk pemenuhan kebutuhan dana. Selanjutnya adalah dengan bendahara badan semi otonom. Dengan badan semi otonom, bendahara umum akan melakukan pengawasan terhadap keuangan BSO tersebut. Selanjutnya, bendahara umum juga akan melakukan pengawasan, evaluasi, dan menyetujui keuangan yang ada di BPA, setiap departemen, dan tim senator. Fungsi dan hierarki akan dijalankan sesuai SOP perbendaharaan yang berlaku. SOP perbendaharaan yaitu sebagai berikut. SOP ini yang pertama adalah umum. SOP yang pertama adalah uang kas HMS-ITB hanya akan digunakan untuk keperluan HMS-ITB saja. Setiap departemen, tim sen, BPA, dan BSO harus memiliki penanggung jawab terhadap keuangan lembaganya. Lalu yang ketiga, setiap departemen, tim sen, dan BPA wajib memberikan rencana anggaran biaya di awal kepengurusan untuk disetujui. Sedangkan BSO wajib memberikan RAB yang telah disetujui oleh bendahara BSO tersebut. Biaya tak terduga pada RAB untuk departemen, tim senator, dan BPA adalah 10% dari total pengeluaran. Selanjutnya, kegiatan atau proker yang didanai oleh Badan Pengurus HMS-ITB adalah proker yang sudah dicantumkan di RAB dan sudah disetujui dalam pengurusan oleh bendahara umum. Selanjutnya, nomor 6, bendahara di setiap departemen, tim sen, BPA, dan badan semi otonom harus menyerahkan laporan keuangan beserta lampiran bukti transaksi setiap bulan. Yang ketujuh, setiap bukti transaksi yang diserahkan harus berupa bukti fisik, kecuali bukti transaksi berupa email atau screenshot pembayaran. Jadi maksudnya apabila tidak diberikan nota atau stroke bisa berupa email atau screenshot pembayaran seperti misalkan dari aplikasi Gojek atau Grab gitu. Selanjutnya adalah lembaga yang mendapatkan dana awal di awal kepengurusan adalah Departemen Kewirausahaan. Lalu bendahara umum akan merekapitulasi laporan keuangan HMS-ITB beserta lampiran buku tabungan di setiap bulan dan mempublikasikannya melalui grup line keluarga besar HMS-ITB. Selanjutnya, bendahara umum berhak untuk memberikan revisi terhadap RAB setiap departemen, tim sen, dan BPA apabila dana pada uang kas HMS-ITB tidak memenuhi kebutuhan dana pada suatu proker yang sudah disetujui di RAB yang awal. Dengan pertimbangan Sekretaris Jenderal, Ketua Departemen terkait, dan Ketua Umum. Selanjutnya, segala kebijakan terkait keuangan HMS-ITB yang belum diatur dalam SOP ini akan dipertimbangkan oleh Bendahara Umum, Sekretaris Jenderal, dan Ketua Umum. Selanjutnya, SOP di bagian dana awal, defisit, dan surplus. Dana awal adalah pinjaman dana yang diberikan pada pihak yang memerlukan modal untuk mengerjakan proker dan tidak memungkinkan untuk mencari dananya secara mandiri. Nah, besar nominal dana awal ini ditentukan berdasarkan persetujuan antara departemen atau pihak peminjam dengan bendahara umum dan dipertimbangkan bersama Sekretaris Jenderal. Selanjutnya, dana awal harus dikembalikan sesuai nominal yang diberikan minimal 14 dikali 24 jam setelah dana digunakan dan selambat-lambatnya di akhir kepengurusan.
Lalu defisit adalah segala bentuk kekurangan dana dari dana aktual yang digunakan dan dilaporkan setelah kegiatan atau proker telah dilaksanakan. Selanjutnya, surplus adalah segala bentuk kelebihan dana dari dana aktual yang digunakan dan dilaporkan setelah kegiatan departemen, tim sen, atau BPA terkait sudah dilaksanakan. Untuk setiap surplus yang terjadi, wajib dikembalikan kepada bendahara umum, sedangkan untuk setiap defisit yang terjadi, juga wajib dilaporkan kepada bendahara umum dan akan didiskusikan lebih lanjut dengan Sekretaris Jenderal. Selanjutnya, SOP di bagian pencairan dana. Yang pertama, pencairan dana hanya akan diberikan kepada Sekretaris Bendahara Departemen, Tim Sen, atau BPA yang bersangkutan. Apabila sekben berhalangan, dapat diwakilkan oleh Kepala Departemen atau Wakil Kepala Departemen. Selanjutnya, Sekretaris Bendahara Departemen, Tim Sen, dan BPA wajib mengisi form pencairan dana secara online maksimal 2 kali 24 jam sebelum dana tersebut dibuka. Yang ketiga, dana yang diberikan adalah dana yang tercantum di RAB dan sudah disetujui di awal pengurusan. Apabila nominal lebih besar dari RAB, akan didiskusikan lebih lanjut oleh Bendahara Umum dan Sekretaris Jenderal. Selanjutnya, apabila terdapat pengeluaran dana yang dilakukan terlebih dahulu dan dalam keadaan yang memaksa, Sekretaris Bendahara Departemen, Tim Sen, dan BPA harus menyerahkan bukti maksimal 3 kali 24 jam setelah penggunaan dana. Bendahara umum akan menentukan apakah dana tersebut akan diberikan tindakan seperti apa. Selanjutnya adalah pencairan dana. Yang kelima adalah setiap pencairan dana hanya akan dipenuhi apabila telah memenuhi syarat di atas dan hanya akan diberikan dalam rentang pukul 7-9 malam. Untuk yang nomor 5 ini sebenarnya di SOP ini dibuat karena tidak ada fasilitas M-Banking pada rekening HMS ITB. Selanjutnya, nomor 6, apabila dalam sebuah program kerja terdapat pengalihan alokasi dana untuk kebutuhan proker lain dan tidak melebihi RAB yang telah disetujui di awal pengurusan, maka tetap harus didiskusikan terlebih dahulu dengan Bendahara Umum. Selanjutnya adalah SOP peminjaman dana. Yang pertama, Sekretaris Bendahara Departemen, Tim Sen, atau BPA, atau pihak yang akan melakukan peminjaman dana harus menyerahkan proposal peminjaman dana yang menentukan rincian dana dan mengisi form peminjaman dana secara online maksimal 3 kali 24 jam sebelum dana tersebut digunakan. Di sini pihak lain yang bisa melakukan peminjaman dana meliputi badan semi otonom atau kepanitiaan seperti panitiaan wisuda. Selanjutnya, setelah proposal dan form diterima oleh Bendahara Umum, keputusan mengenai peminjaman dana dipegang oleh Bendahara Umum dan disetujui oleh Sekretaris Jenderal dengan pertimbangan diskusi bersama pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, apabila peminjaman dana telah disetujui, maka dana akan diberikan selambat-lambatnya 3 kali 24 jam setelah peminjaman dana disetujui oleh Bendahara Umum. Selanjutnya, pengembalian dana pinjaman maksimal 3 bulan setelah dana pinjaman diterima oleh pihak peminjam. Yang kelima adalah apabila pihak yang meminjam tidak dapat mengembalikan uang sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka pihak tersebut tidak dapat meminjam dana untuk kegiatan lain sampai dana sebelumnya dilunaskan. Selanjutnya adalah SOP untuk iuran anggota. Iuran anggota yang dibayarkan setiap semester adalah Rp20.000 per orangnya. Maka jumlah total iuran yang dibayarkan dalam satu kepengurusan adalah sebesar Rp40.000. Iuran anggota dibayarkan kepada setiap penanggung jawab di kelas yang akan ditunjuk oleh Bendahara Umum. Apabila terdapat anggota HMS ITB Angkatan 2016 ke atas yang belum membayar iuran anggota, akan dimasukkan secara kumulatif dalam iuran wisuda. Yang keempat adalah apabila terdapat anggota biasa HMS ITB yang keberatan untuk membayar iuran anggota sesuai nominal yang sudah ditentukan, maka akan didiskusikan lebih lanjut oleh Bendahara dan Sekretaris Jenderal. Selanjutnya adalah SOP untuk Bendahara Departemen, BPA, dan Tim Senator. Di sini Bendahara untuk setiap departemen, BPA, atau tim senator dapat melakukan pencairan dana. Apabila bendahara tersebut berhalangan, dapat diwakilkan oleh kepala departemen atau wakil kepala departemen yang berkaitan. Bendahara juga wajib mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Bendahara Umum.
Lalu bendahara setiap departemen, BPA, tim senator, wajib memberikan laporan keuangan setiap bulan sesuai format yang telah ditentukan kepada bendahara umum secara lengkap dan sesuai kondisi aktualnya. Yang keempat adalah bendahara setiap departemen, BPA, dan tim senator wajib memberikan bukti transaksi maksimal 3 dikali 24 jam setelah kegiatan dilaksanakan. SOP yang terakhir adalah SOP untuk keuangan badan semi otonom. Yang pertama, Badan Semi Otonom HMS ITB adalah lembaga yang dapat mengelola keuangan secara mandiri dan BSO ini terdiri atas ICI dan Sibades. Yang kedua, BSO wajib memberikan RAB di awal kepengurusan kepada bendahara umum. BSO juga wajib melaporkan laporan keuangan kepada bendahara umum setiap bulannya dengan melampirkan foto buku tabungan. Lalu setiap dana yang dikeluarkan dari rekening Badan Semi Otonom hanya dipergunakan untuk keperluan BSO tersebut. Untuk setiap kebijakan terkait keuangan BSO dapat diputuskan oleh bendahara BSO tersebut dengan memberikan follow-up terkait kebijakan tersebut terhadap bendahara umum. Lalu setiap surplus yang dihasilkan wajib dikembalikan kepada kas HMS ITB di akhir kepengurusan. Apabila terjadi defisit, akan ditentukan lebih lanjut oleh bendahara umum, sekretaris jenderal, ketua badan semi otonom terkait, dan ketua umum. Berikut adalah rancangan anggaran biaya yang sudah dirancang dan terdiri atas setiap departemen, BPA, dan tim senator. Di RAB ini sebenarnya untuk memberikan gambaran umum ke masa HMS ITB bagi apa saja yang akan digunakan selama satu kepengurusan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau RAB ini akan berubah lagi sesuai situasi dan kondisi yang akan datang di kemudian hari karena saat ini masih dalam kondisi kejadian luar biasa. Berikut adalah RAB untuk Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Kewirausahaan, dan Medkominfo. Berikut adalah RAB untuk Departemen Rumah Tangga. Berikut adalah RAB untuk ekstra kampus dan intrakampus. Berikut adalah RAB untuk Kesra. Berikut adalah RAB untuk Departemen Minat dan Bakat dan Akademik dan Finansial. Berikut adalah RAB untuk Departemen Karya. Berikut adalah RAB untuk Departemen Kajian dan Keprofesian. Berikut adalah RAB untuk Dewan Kaderisasi. Selanjutnya adalah RAB untuk tim senator. Dan yang terakhir adalah RAB untuk BPA. Maka total pengeluaran dari RAB BPHMS ITB 2020-2021 adalah 377.339.600. Selanjutnya adalah RAB pemasukan BPHMS ITB 2020-2021. Sumber yang digunakan adalah dana turunan dari kepengurusan sebelumnya, yaitu kepengurusan 2019-2020 sebesar 150 juta. Selanjutnya adalah RAB pemasukan BPHMS ITB 2020-2021. Yang pertama adalah dari dana turunan kepengurusan HMS ITB 2019-2020 sebesar 150 juta. Selanjutnya adalah dana dari ELA dan Prodi yang terkait dengan lomba atau dari Departemen Karya, yaitu sebesar 123 juta dan 36 juta. Selanjutnya adalah iuran anggota selama 2 semester, yaitu 9.600.000 untuk setiap semesternya. 9.600.000 ini berasal dari asumsinya 480 orang anggota HMS ITB membayar uang kas. Selanjutnya adalah pengembalian pinjaman dana yang sudah diplot di RAB Bendahara Umum untuk Wispril, Wisjul, Wisokto, ICI, dan Sibades. Peminjaman dana ini apabila tidak diperlukan tidak akan dipinjamkan sesuai SOP peminjaman dana. Selanjutnya adalah pengembalian dana awal kewirausahaan sebesar 10.820.000.
Selanjutnya adalah target pencapaian target profit kewirausahaan sebesar 25 juta. Maka total pemasukan selama satu kepengurusan ini adalah 377.740.000. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan dilakukan audiensi dari sosialisasi dari Sekretaris Umum. Halo Bos Bis, perkenalkan kembali. Saya Amalia Sheila sebagai Sekretaris Umum HMS ITB 2020-2021 akan mempresentasikan sosialisasi untuk 1 tahun kepengurusan. Pertama dimulai dari umum. Dalam desain organisasi, terdapat salah satu point work specialization dari Ketua Umum HMS ITB, yaitu mengelola pengarsipan satu pintu yang ditujukan untuk Sekretaris Umum sebagai supporting system. Untuk segala kebutuhan administratif dan pengarsipan akan dilakukan oleh Sekretaris Umum selama kepengurusan. Lalu ada alat berpikir dari Sekretaris Umum HMS ITB 2020-2021 yang di mana alat berpikir ini adalah cara berpikir yang disosialisasikan secara tertulis dan sistematis agar dapat dimengerti semua orang yang membacanya. Alat berpikir ini adalah alat berpikir perancangan, di mana mulai itu ada definisinya adalah saat Ketua Umum HMS ITB terpilih dan saat terpilihnya Sekretaris Umum HMS ITB. Lalu arahan yaitu perintah dari Ketua Umum HMS ITB kepada Sekretaris Umum terkait hal-hal yang harus dilakukan selama kepengurusan. Kemudian arahan itu turun menjadi perumusan visi, yang dimana perumusan visi ini adalah proses merumuskan tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretaris Umum selama kepengurusan. Lalu turun ke visi, yang artinya itu adalah tujuan atau gambaran masa depan yang ingin dicapai selama berjalannya kepengurusan HMS ITB. Lalu turun menjadi perumusan kebutuhan, yang dimana perumusan kebutuhan ini adalah proses menurunkan visi menjadi hal-hal yang perlu dilakukan oleh Sekretaris Umum, yang lalu turun menjadi kebutuhan, yang pengertiannya adalah hal-hal yang perlu untuk dilakukan dan disiapkan untuk mencapai visi, baik itu hal-hal yang umum atau hal-hal utama dan hal pendukung agar visi tercapai dengan baik. Lalu kebutuhan itu turun menjadi 2 hal, yaitu perumusan hierarki perseratan dan perumusan fungsi kerja. Di mana perumusan fungsi kerja itu adalah sebuah proses dalam menentukan kegiatan dan pekerjaan yang sudah secara rinci akan dilakukan oleh Sekretaris Umum, yang dilakukan dengan cara meninjau jenis pekerjaan yang ada dari kebutuhan, diambil garis besar pekerjaannya, lalu sehingga terbentuk fungsi-fungsi kerja yang dapat dilakukan. Fungsi kerja itu sendiri pengertiannya adalah hal-hal yang sudah secara rinci akan dilakukan oleh Sekretaris Umum yang dilakukan secara kontinu selama kepengurusan. Sedangkan perumusan hierarki perseratan adalah proses menyusun urutan, hubungan dan kedudukan antara tiap sekretaris yang ada di kepengurusan HMS ITB yang berasal dari kebutuhan untuk menjawab visi. Fungsi kerja ini turun menjadi perumusan SOP, perumusan parameter keberhasilan dan alat ukur, serta perumusan RAB, yang dimana perumusan SOP itu adalah cara merumuskan SOP dengan cara breakdown dari mekanisme fungsi kerja. Lalu perumusan parameter dan alat ukur itu dengan cara menganalisis setiap fungsi kerja atas apa yang seharusnya menjadi bukti ketercapaian dan hal apa yang dapat diukur untuk membuktikan hal itu. Kemudian perumusan RAB itu dilakukan dengan cara meninjau dari keseluruhan fungsi kerja terkait kebutuhan pengeluaran keuangan. Kemudian SOP itu sendiri pengertiannya adalah hal-hal yang mengatur pelaksanaan fungsi kerja berupa prosedur serta ketentuan yang wajib diikuti oleh semua anggota HMS ITB maupun pihak lain di luar HMS ITB yang berkaitan dengan urusan administrasi tertentu selama kepengurusan. Kemudian parameter keberhasilan adalah ketentuan yang menunjukkan pencapaian fungsi kerja yang dapat dinilai oleh alat ukur. RAB itu sendiri adalah rencana biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi kerja selama berjalannya kepengurusan. Kemudian selesai di sini adalah saat proses perancangan segala kebutuhan untuk 1 tahun kepengurusan Sekretaris Umum telah selesai.
Lalu ada arahan dari Ketua Umum untuk Sekretaris Umum, diantaranya adalah mengakomodasi segala pengasipan dan kebutuhan administratif di badan pengurus, mengkoordinasi pengelolaan administrasi secara terpusat dan menyeluruh, menyelesaikan permasalahan administratif selama keberlangsungan kepengurusan. Kemudian visi dari Sekretaris Umum HMS ITB 2020-2021 adalah merealisasikan pengelolaan arsip dan administrasi HMS ITB yang terpusat, menyeluruh, dan terkendali secara satu pintu. Terdapat Dari 6 visi kata ini, kunci, yaitu arsip, administrasi, terpusat, menyeluruh, terkendali, dan satu pintu yang akan dijelaskan selanjutnya. Arsip di sini adalah semua dokumen tertulis yang disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi. Bentuk dokumen yang dimaksud itu ada surat masuk, surat keluar, database anggota, berita acara, dontulensi, absensi, audiensi, serta laporan pertanggungjawaban. Administrasi, sedangkan administrasi adalah aktivitas yang meliputi catat-mencatat dari semua dokumen yang telah disebutkan sebelumnya. Terpusat di sini, maksudnya adalah seluruh arsip milik HMS ITB ditempatkan di satu platform tertentu milik HMS ITB, di mana sebagai wadah utama atau pokok dalam pengarsipan seluruh dokumen HMS ITB yang dapat diakses oleh seluruh anggota HMS ITB. Lalu menyeluruh di sini, definisinya adalah pengelolaan seluruh arsip dan administrasi dari staf elemen BP HMS ITB menjadi tanggung jawab Sekretaris Umum dan melakukan koordinasi dengan Sekretaris BPA dan tim senator. Kemudian, ada terkendali, yaitu seluruh pengelolaan arsip dan administrasi berjalan dengan adanya kontrol dan koordinasi oleh Sekretaris Umum selama kepengurusan. Lalu satu pintu, maksudnya adalah Sekretaris Umum sebagai pengelola utama dari segala urusan pengarsipan dan administrasi, serta menjadi satu-satunya tempat untuk masuk dan keluar urusan pengarsipan dan administrasi dalam badan pengurus HMS ITB. Kemudian, dari visi turun ke kebutuhan, yang dimana kebutuhan itu adalah kebutuhan utama dan kebutuhan pendukung. Kebutuhan utama di sini maksudnya adalah hal-hal yang perlu dilakukan yang berasal langsung dari poin-poin yang ada dalam visi agar visi tercapai dengan baik. Kebutuhan ini, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan menurut Sekretaris Umum yang tergolong kebutuhan utama adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat fungsi kerja terkait pengelolaan surat dan dokumen masuk yang menjawab poin visi. Yang kedua, lalu membuat fungsi kerja terkait pembuatan dan pengelolaan surat keluar, membuat fungsi kerja terkait pengelolaan dan pembaharuan database, membuat fungsi kerja terkait bukti keberjalanan kegiatan HMS ITB, membuat fungsi kerja terkait pengasipan seluruh dokumen HMS ITB, serta membuat hierarki persuratan terkait peran yang menjadi penanggung jawab urusan arsip dan administrasi seluruh elemen BP HMS ITB 2020-2021. Untuk poin visi 6 dipenuhi dalam keseluruhan kebutuhan utama di atas. Kemudian, terdapat kebutuhan pendukung, yang artinya adalah hal-hal yang perlu dilakukan yang tidak secara langsung berasal dari visi, tapi dianggap merupakan hal-hal yang pasti ada dan dibutuhkan agar visi tercapai dengan baik. Yaitu, terdapat 3 hal. Pertama, membuat standar operating procedure atau SOP dari staf fungsi kerja, lalu membuat parameter keberhasilan serta alat ukur dari staf fungsi kerja, serta membuat RAB dari fungsi kerja untuk satu periode kepengurusan. Fungsi kerja pertama, terdapat administrasi surat dan dokumen masuk, yang latar belakangnya adalah HMS ITB tuh banyak menerima surat dan dokumen dari berbagai lembaga, baik itu lembaga internal maupun lembaga eksternal. Yang kemudian muncullah fungsi kerja ini yang deskripsinya adalah menerima surat dan dokumen masuk dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang kemudian menyampaikan ke departemen atau BSO atau lembaga lain di HMS ITB di luar BP terkait. Waktu pelaksanaannya selama kepengurusan. Kemudian parameternya adalah 100% surat dan dokumen masuk yang ditujukan untuk HMS ITB direkap dan diarsipkan di Google Drive. Lalu, alat ukurnya adalah soft copy, dapat berbentuk file atau scan atau foto surat dan dokumen masuk, serta rekap dalam lembar kendali yang terdapat di dalam Google Drive. Kemudian yang kedua adalah administrasi surat keluar, dengan latar belakangnya adalah banyak hal yang memerlukan surat atas nama HMS ITB demi tercapainya kelancaran administratif kepengurusan HMS ITB. Deskripsinya adalah membuat dan menerbitkan surat dalam bentuk fisik atau elektronik sesuai dengan keperluan anggota HMS ITB, departemen atau proyek atau BSO terkait. Waktu pelaksanaannya selama kepengurusan terkecuali
terkecuali adalah untuk surat keterangan pengantar ijazah atau SKPI yang akan dikeluarkan Juli dan Desember. Parameter keberhasilannya adalah 100% surat keluar diterbitkan dalam surat sesuai kebutuhan, soft copy atau hard copy. Dengan alat ukurnya, soft copy surat keluar dan soft copy surat keluarnya itu sendiri dan rekapitulasi surat keluar dalam lembar kendali. Kemudian fungsi kerja yang ketiga adalah pengelolaan dan pembaharuan database anggota HMSITB. Dikarenakan banyak kegiatan yang mengakibatkan adanya anggota baru dan wisudawan HMSITB, diperlukan adanya update database anggota setiap periodenya. Jadi, deskripsi dari fungsi kerja ini adalah mengumpulkan dan memperbaharui data anggota yang terdiri dari nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor handphone, ID line, alamat di Bandung, alamat asal, dan alamat email. Waktu pelaksanaannya adalah sebagai berikut. April karena terdapat wisuda April, Juli 2020 karena terdapat wisuda Juli, September 2020 karena adanya kaderisasi pasif yang mengakibatkan HMSITB memiliki anggota baru, kemudian Oktober 2020 karena wisuda Oktober, akhir kepengurusan, dan waktu lain yang menyesuaikan, maksudnya adalah waktu lain yang tidak diperkirakan akan membutuhkan pembaruan database. Kemudian parameter keberhasilannya adalah database berhasil diperbarui minimal 5 kali sesuai dengan waktu pelaksanaan. Alat ukurnya adalah soft copy database anggota HMSITB yang terdapat di dalam Google Drive. Fungsi kerja yang keempat adalah bukti keberjalanan kegiatan HMSITB. Latar belakang yang mengakibatkan fungsi kerja ini muncul adalah karena banyak kegiatan dilakukan oleh kepengurusan BP HMSITB. Maka dari itu, diperlukan bukti atau dokumentasi seluruh kegiatan yang memerlukan dokumentasi dari setiap tahapannya, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, serta evaluasinya. Deskripsinya antara lain menyimpan dan merekam seluruh kegiatan HMSITB dalam bentuk berita acara, notulensi, dan atau absen kegiatan dari setiap departemen badan pengurus. Waktu pelaksanaannya selama kepengurusan, parameter keberhasilannya 100% kegiatan BP terdapat bukti keberjalanan kegiatannya. Alat ukurnya adalah soft copy ke dokumen kepengurusan. Kemudian, fungsi kerja yang kelima adalah pengarsipan dokumen HMSITB. Dengan latar belakangnya, diperlukannya penyimpanan semua dokumen agar dapat menyimpan track record kepengurusan HMSITB. Deskripsinya adalah menyimpan dan mengarsipkan semua dokumen BP dalam satu platform milik HMSITB, yaitu Google Drive. Waktu pelaksanaannya selama kepengurusan, kemudian parameter keberhasilannya adalah 100% atau semua dokumen dari setiap fungsi kerja yang sebelumnya yang telah dijelaskan, yaitu surat masuk, surat keluar, database, dan bukti kegiatan, itu tersimpan dalam platform Google Drive. Dan selain itu, dokumen umum yang berupa dokumen draft audiensi dan laporan pertanggungjawaban juga tersimpan dalam platform Google Drive. Alat ukurnya soft copy dokumen. Berikut organogram dari sekretaris umum yang garis putus-putus mengartikan bahwa itu jalur koordinasi, dan garis ke bawah yang mengarah ke sekretaris BSO, sekretaris departemen adalah sekretaris departemen dan sekretaris project, itu adalah jalur komando. Maksudnya di sini adalah sekretaris umum selama kepengurusannya berkoordinasi dengan sekretaris tim kesenatoran dan sekretaris BPA dalam pengarsipan dan pengelolaan surat masuk. Kemudian jalur komando untuk sekretaris BSO, sekretaris departemen, dan project itu maksudnya adalah dalam keberjalanannya untuk dapat mengontrol dan mengendalikan urusan penghasilan dan administrasi keseluruhan BP, sekretaris umum ini dibantu oleh ketiga sekretaris ini. Dan sekretaris BSO, sekretaris departemen, dan sekretaris project ini diberi arahan atau komando dan diatur oleh sekretaris umum dalam menjalankan tugasnya, serta harus mematuhi SOP yang diberikan oleh sekretaris umum.
Berikut terdapat standar operating procedure atau SOP yang diberikan Sekretaris Umum. Pertama, untuk anggota HMSITB. Yang pertama ini adalah mekanisme anggota HMSITB jika menerima surat atau dokumen masuk. Pertama, jika terdapat surat masuk, setiap anggota HMSITB itu harus dapat menerima surat masuk tersebut. Pertama, define dulu apa bentuk surat masuk ya. Misalkan yang pertama bentuk surat masuknya itu fisik. Ini case ini misalkan jika ada bos bis kalian yang sedang berada di sekre lalu mendapat surat fisik dari lembaga atau pihak lain. Nah, itu bos-bis kalian itu dapat mendokumentasikan surat tersebut, bisa di-scan atau bisa difoto. Lalu hasil dokumentasi itu disimpan. Kemudian bisa add line ID Sekretaris Umum atau scan QR yang menuju ke line Sekretaris Umum itu, kemudian melaporkan adanya surat masuk dan mengirimkan hasil dokumentasi yang tadi telah disimpan. Nah, setelah itu, menyimpan surat fisik yang bos bis kalian terima ke dalam kotak surat yang terdapat di sekre HMS. Kemudian, mengisi lembar kendali surat di samping kotak surat. Dan jika bos bis udah melakukan hal itu selesai. Dan gimana kalau bos bis menerima surat yang bentuknya elektronik, misalkan bentuknya email gitu. Nah, bos bis tuh bisa meneruskan email itu atau forward ke email HMSITB. Nah, kemudian add line ID Sekretaris Umum, kemudian menghubungi dan melaporkan ke Sekretaris Umum kayak bahwa ada surat masuk yang sudah di forward ke email HMSITB. Yang kedua, ada mekanisme anggota HMSITB yang memerlukan surat yang berkaitan dengan HMSITB. Nah, yang kedua ini yang mungkin bos-bos kalian itu sering membutuhkan hal ini gitu, sering membutuhkan surat untuk dipergunakan untuk keperluan masing-masing gitu. Nah, pertama langkahnya itu adalah menghubungi Sekretaris Umum sebelum waktu dibutuhkannya surat. Lalu Sekretaris Umum akan memberikan link Google Form kepada bos bis yang isinya itu adalah format permintaan surat. Kemudian menunggu pembuatan surat jadi. Kemudian Sekretaris Umum akan mengirimkan surat tersebut dalam bentuk soft copy atau memberikan dalam bentuk hard copy pada hari yang ditentukan dengan kesepakatan bos bis dan Sekretaris Umum. Kemudian selesai. Nah, tapi untuk meminta surat keluar itu ada peraturannya juga, ada keterangannya. Yang pertama itu menghubungi Sekretaris Umum paling lambat J-24 dari waktu surat tersebut dibutuhkan. Jika permohonannya itu ke Lembaga Kemahasiswaan atau LKITB, itu harus H-14 dari waktu surat tersebut dibutuhkan, karena diperlukan waktu yang cukup lama untuk perizinan ke LKITB. Kemudian jika membutuhkan perizinan ke sarana dan prasarana ITB, itu harus memiliki proposal kegiatan. Kemudian format permintaan surat yang ada di Google Form itu adalah tanggal permintaan, tanggal pemohon, pihak pengirim, pihak penerima surat, perihal, tempat, waktu, kegiatan, serta CP atau nomor HP. Kemudian untuk yang kelima, untuk SKPI atau surat pengantar keterangan ijazah dari HMSITB, bos-bis kalian harus mengisi form yang disediakan oleh Sekretaris Umum yang akan dibuka dalam 2 periode saja, yaitu pada bulan Juli dan Desember 2020. Atau akhir semester genap dan ganjil. Di luar waktu itu, pembuatan SKPI hanya dalam keadaan yang mendesak. Mendesak di sini maksudnya apa? Mendesak di sini adalah maksudnya keadaan yang benar-benar membutuhkan SKPI dalam waktu itu atau dalam waktu yang dekat. Nah, SOP yang ketiga untuk anggota HMSITB itu, jika membutuhkan stempel, harus menghubungi sekretaris dan dapat menggunakan stempel jika telah mendapat izin. Kemudian ada SOP administrasi surat dan dokumen masuk. Pertama, pengecekan surat masuk.
bentuk fisik akan dilakukan oleh sekretaris umum pada hari Senin sampai Jumat pukul 12 sampai 13 dan pukul 17. Jika sekretaris umum berhalangan, bisa diserahkan ke BP lain yang dapat menggantikan. Kemudian pengecekan surat masuk di bentuk elektronik dilakukan setiap hari oleh sekretaris umum, yaitu dengan cara mengecek Google Mail HMS ITB. Kemudian, setiap departemen yang menerima surat dari pihak luar wajib memberitahu sekretaris umum untuk diarsipkan. Kemudian, surat atau dokumen masuk yang berhubungan dengan departemen atau BSO atau proyek akan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan. Sedangkan yang bersifat umum akan ditempel di mading atau disebarluaskan melalui media sosial. Dan yang terakhir, pihak luar yang mengirim surat kepada HMSITB wajib untuk menginformasikan atau memberitahu kepada sekretaris umum dengan menghubungi kontak yang tertera pada kotak surat. Kemudian ada SOP administrasi surat keluar. Yang pertama, nomor surat hanya dikeluarkan satu kali, tidak boleh dipergunakan kembali untuk kepentingan lain. Sedangkan untuk nomor surat yang tidak digunakan harus dikembalikan dan akan digunakan untuk kepentingan lain. Kemudian, SKP dari HMSITB yang diterbitkan oleh Sekretaris Umum hanya akan dilakukan pada setiap akhir semester, yaitu pada bulan Juli dan Desember 2020. Di luar waktu tersebut, pembuatan SKP hanya akan dilakukan untuk keadaan yang mendesak. Kemudian, surat yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh Sekretaris Umum yang sudah diberi penamaan surat yang sesuai, seminimalnya harus ditandatangani oleh Ketua Umum HMSITB dan harus dicap HMSITB. Harus diberi cap HMSITB. Kemudian, surat yang telah dibuat oleh Sekretaris Umum akan langsung diberikan kepada pihak pemohon paling lambat pada tanggal surat tersebut dibutuhkan, dalam bentuk soft copy ataupun hard copy, tergantung sesuai dengan kebutuhan. Lalu, penerimaan surat keluarnya adalah sebagai berikut, yang dimana A itu adalah nomor urut surat, B itu adalah kode departemen, C itu adalah lembaga di dalam atau di luar ITB, kemudian D itu waktu surat tersebut dikeluarkan, sedangkan E tahun surat tersebut dikeluarkan. Sedangkan penomoran surat keputusan, A itu adalah nomor surat, B itu bulan surat tersebut dikeluarkan, dan C itu tahun surat tersebut dikeluarkan. Kemudian, terdapat SOP untuk sekretaris departemen, BSO, dan proyek. Pertama, sekretaris departemen, BSO, dan proyek langsung berkoordinasi dengan sekretaris umum terkait hal-hal yang mengenai kebutuhan dan administrasi departemen atau BSO atau proyek terkait. Nomor surat untuk keperluan surat departemen atau BSO atau proyek hanya diberikan oleh sekretaris umum untuk satu pihak saja, yaitu sekretaris departemen atau BSO atau proyek terkait. Kemudian, wajib memberikan surat keluar yang telah dibuat dalam bentuk soft copy setelah surat tersebut diterbitkan dengan tujuan untuk diarsipkan. Kemudian, sekretaris departemen, BSO, dan proyek akan diberikan template untuk kebutuhan administratif seperti berita acara, notulensi, dan absensi. Kemudian diperbolehkan meminta template surat kepada sekretaris umum paling lambat jam 48 sebelum dibutuhkan. Kemudian diperbolehkan meminta template dokumen paling lambat jam 48 sebelum template tersebut dibutuhkan. Wajib membuat dan mengarsipkan semua bukti kegiatan setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari kegiatan departemen atau BSO atau proyek dalam bentuk berita acara, notulensi, dan atau absensi kegiatan. Lalu berhak mempunyai akses Google Drive terkait dokumen departemen atau BSO atau proyek masing-masing. Sekian sosialisasi dari Sekretaris Umum Badan Pengurus HMSITB 2020-2021. Mohon maaf jika ada kesalahan.